terlihat, Pak. Ya, makasih. Ya, kaitannya dengan hisab, seringkali banyak orang yang seolah semuanya itu langsung eksak sama ya, prinsip-prinsip ada di fikih dengan desain yang kan fikih itu kan dari Gusti Allah, sains itu juga dari Gusti Allah. Kenapa harus beda gitu? Harusnya kan semuanya sinkron sama gitu. Tapi kita akan coba lihat sebetulnya ada beda-beda prinsip apa sih yang ada di sana ya? Karena ketika kita bicara sains gitu, kita lebih banyak bicara masalah bukti, kita bicara masalah data. Kalau kita bicara masalah fikih, ada hal-hal yang memang prinsipnya diturunkannya dari Allah SWT ya. Itu yang akan membedakan. Kita akan coba untuk bahas ini sebentar sebagai bahan kita diskusi di sesi pagi hari ini. Jadi kalau kita bicara fikih dibandingkan dengan sains, ini terutama dalam penyatuan hisab ru'yat, karena seringkali kan kenapa hisabnya beda dengan ru'yat, kenapa ru'yat itu hanya satu saksi, dua saksi yang menyaksikan, kemudian dengan sumpah dan cukup. Kenapa kalau sains itu prinsipnya tidak seperti itu dan seterusnya. Ya, saya coba ringkas saja lah. Ya. Kalau kita bicara historis dulu kalau kita bicara masalah transportasi, hal yang sangat tidak mungkin kalau kita ingin menyatukan, misalkan kaitannya dengan hasil ru'yah di Mekah dengan di Indonesia, tak terlalu jauh. Bahkan di Mekah dengan di Madinah, itu pun juga perlu waktu ya, perjalanannya nggak cukup dengan sejam 2 jam ya. Saat itu kalau kita pakai unta, kita mau teriak seperti apa juga nggak bisa, nggak ada telepon ya. Nah, sehingga hal itu transportasi ini juga akan berdampak juga ketika kita bicara masalah fikihnya gimana saat itu. Kemudian bagaimana kalau kita hadapkan kepada yang sekarang. Yang sekarang ini misalkan kita bicara masalah pesawat, itu sudah lama sebetulnya. Masalah kapal, itu juga sudah lama. Tapi kalau kita bicara masalah komunikasi yang begitu cepatnya antar benua, seperti yang sekarang kita lakukan, tadi saya sudah introduksikan juga. Saya bicara di detik yang sama, atau mungkin delay beberapa detik begitu, itu suara saya nyampe di Karya. Gitu ya, bahkan delaynya itu hanya millisecond sudah nyampe. Kalau saya menyaksikan apa yang saya saksikan di Cibinong sekarang, itu kalian langsung bisa saksikan gitu. Saya nggak perlu untuk melakukan perjalanan dari Cibinong ke Semarang, apalagi perjalanannya naik ke unta, apalagi perjalanannya naik kuda dan sebagainya, itu tersampaikan ya. Boleh katakan real time. Ya, ini yang mendasarin juga kenapa sekarang kita bicara masalah ru'yat itu dengan cepatnya kita bisa pakai hasil ru'yat di wilayah hukmi yang kita sepakati. Nah, misalkan Indonesia itu kan yang di tadi Lombok misalkan, ada yang di Makassar, ada yang di Aceh. Itu ketika kita ru'yat itu dimungkinkan melakukan sinkronisasi hasil ya. Beda dengan saat kalau kita lihat sejarahnya bagaimana orang berkendaraan, ya itu ya tentu saja nggak mungkin tadi. Bahkan ini kalau kita bicara teknologi ke depan, kalau kita pakai teknologi yang terkini ya,
itu kecepatan luar biasa. Kecepatan ada yang pesawat supersonik, ada yang kereta kecepatannya di atas 500 km per jam. Nah, kita sekarang sedang bangun yang kereta Jakarta Bandung yang belum jadi juga itu. Itu kalau di luar negeri, nah, kalau kalian yang pernah ke sana, ya setidaknya karena saya lama di Eropa dan juga merasakan juga Shinkansen-nya Jepang gitu, memang luar biasa kecepatannya itu 300 km per jam. Ya. Kalau misalkan kita berkendaraan dari Jakarta ke Semarang dengan jarak yang 400 km per jam, itu 1,5 jam nyampe. Nah, kalau itu dilakukan tanpa banyak pemberhentian, ya. Nah, inilah teknologi yang semakin lama semakin luar biasa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, alat komunikasi zaman dulu bisa saja, oke, kita pakai burung lah misalkan, ya, untuk menyampaikan tadi berita atau hasil-hasil pengamatan yang kita lakukan. Tapi juga kecepatannya terbatas juga, ya. Apalagi kalau misalkan kita harapkan burung yang segera nyampe, ternyata ya bisa juga burungnya entah kemana begitu, ya, yang nggak nyampe juga. Nah, itu tentu saja hal-hal yang kita beda situasi antara zaman sekarang ini dengan yang dulu. Bisa jadi, makanya saya sering kita sampaikan, teknologi itu dalam banyak hal itu memudahkan kita. Misalkan tadi saya bilang komputer itu sudah ada di tangan kalian semua, handphone itu sudah ada di tangan semua. Artinya kalau untuk hitung-menghitung itu sangat memudahkan. Tapi gara-gara teknologi ini juga kita ada masalah-masalah baru. Masalah-masalah baru tadi, saya bisa jika kok melihat atau mendengar hasil ru'yahnya di Saudi, di Maroko bahkan, ya. Kenapa kita nggak ikut global saja begitu? Kenapa harus ikutnya Indonesia? Ya ini kan masalah-masalah fikih yang muncul. Nah, sehingga kalau kita bicara teknologi saat ini, nah ini yang kita akan dihadapkan pada perkembangan baru atau permasalahan baru. Makanya di masalah keilmuan itu kita menyelesaikan suatu masalah tertentu, bisa jadi di dalam penyelesaian itu muncul masalah baru lagi. Makanya kalau kita sedang meneliti, katakanlah kalian nanti ada yang berkesempatan untuk melakukan penelitian di S3 ya, melakukan doktor, itu juga pada akhirnya di ujung ceritanya itu tidak menyelesaikan semua masalah. Bahkan dari apa yang dilakukan, dia merekomendasikan untuk meneliti ini, meneliti itu, kurang ini, kurang itu, karena ada hal-hal yang dia temukan selama penelitian yang ternyata ada masalah-masalah baru yang didapatkan. Nah, inilah makanya kalau lautan itu sebagai tinta untuk menuliskan ilmu Allah, ya terbukti nggak akan habis itu ilmu Allah. Ya. Karena berapa banyak sih mahasiswa yang sekarang menulis skripsi, berapa banyak yang menulis tesis, berapa banyak yang menulis disertasi, tidak hanya di UIN Semarang, tetapi di seluruh dunia, tidak hanya ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Setiap bulannya, setiap tahunnya, tapi kok nggak habis-habis ya begitu. Makanya kalau sekarang kita browsing literatur di internet, banyaknya luar biasa. Nah, bahkan komunikasi masa depan ya, itu sekarang ini sudah mulai ada. Mulai ada itu kalau kalian sekarang misalkan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa apapun lah. Nah, itu di kemudian hari ini teknologinya sudah mulai mengemuka ya. Saya ngomong di sini bahasa Indonesia itu bisa saja tinggal
kalian set aja bunyinya di komputer kalian itu mau bahasa Jawa, mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, itu bisa. Nah, bahkan kita ngomong begini, udah bisa juga langsung jadi teks. Atau kita nulis, dia jadi ngomong juga bisa, gitu kan? Sampai-sampai teknologinya kita ngomong dengan suara serak, itu jadi suaranya lebih melengking, lebih indah, bisa juga. Nah, itu teknologi yang sekarang ada. Kalau yang masih kemarin, karena saya dari New York juga, dari PBB, kalau yang masih dilakukan di PBB itu ya karena bahasa resminya kan banyak ya di PBB ya, tidak hanya bahasa Inggris, Muslim di sana ya, Arab, bahasa Portugis, bahasa resmi. Artinya kalau misalkan kita rapat nih di PBB, orang itu boleh milih ngomong bahasa apa. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Portugis atau Spanyol begitu, bisa bahasa Prancis. Nah, nanti secara otomatis kita yang mendengarkan itu dikasih macam earphone begitu ya, kita headsetnya kita tempel di telinga kita. Nah, kita tinggal milih juga kita mau mendengarkan suara orang yang sedang bicara itu dalam bahasa apa. Nah, cuman yang dilakukan masih pakai penerjemah. Tapi memang penerjemahnya ya luar biasa juga ya, real time ya, dia orang ngomong apa dia langsung secara real time sampaikan. Nah, itu komunikasi ke depan juga seperti itu. Bahkan apa yang kita pelajari yang namanya hisab ru'yat ini kan juga pada akhirnya juga membantu mensupport ke arah hal-hal yang real time tadi. Dulu ketika kita bicara masalah hisab, untuk menghitung kalender hijriah begitu, orang butuh waktu berbulan-bulan untuk ngecek benar atau tidak, dia dihitung ulang. Ketika dihitung ulang ternyata kok hasilnya nggak sama, diulang lagi dan seterusnya. Sampai kalau dulu Badan Hisab Ru'yat ketemuan itu tidak cukup dengan sehari 2 hari. Karena waktu yang diperlukan banyak. Sebelum itu pun orang perlu menyiapkan bahan-bahannya cukup lama. Tapi sekarang kalian yang nggak terlalu paham dengan hisab pun bisa tinggal ambil softwarenya, mau ngitung apa tinggal klik, kecepatannya pun tidak perlu menit ya, bahkan dengan klik itu ya hitungan detik juga sudah keluar hasilnya. Jadi ini teknologi ya. Nah, ini teknologi komputasi yang kalau dulu kita ya coba tengok ya, pelajarin kayak Sempoa, tabel dan sebagainya. Ini yang mungkin kalau kita membandingkan bagaimana perkembangan hisab klasik ke hisab kontemporer, itu akan beda ke arah sana. Bagaimana cara menghitungnya itu juga ada berbeda. Nah, awal teknologi komputasi modern itu diawali dengan adanya komputer. Komputer itu belum lama dan saya itu mengalami boleh dikatakan masa peralihan yang luar biasa. Saya katakan masa peralihan luar biasa itu ketika saya SD, itu namanya kalkulator, itu barang yang mewah, hanya orang-orang tertentu yang bisa beli kalkulator. Bahkan saya sampai di SMA pun tidak semua orang bisa beli kalkulator. Tapi orang-orang yang berkecimpung di masalah hisab, beli kalkulatornya kan tidak hanya kalkulator dagang ya, hanya tombolnya plus, minus, sama dengan gitu ya. Itu sudah tidak hanya tombol-tombol sinus, cosinus, tapi ada menu yang bisa dipakai untuk programming. Jadi pakai coding singkat ya, pakai basic namanya, bahasa pemrograman basic. Nah, itu dulu zaman komputer. Dan ternyata komputer ini belum lama juga, baru mulai itu di tahun ya di Perang Dunia Kedua, 1940 sampai 1950 itu perkembangan generasi awal. Dan generasi awal ini, nah
Ini besarnya komputer saat itu segede-gede ini. Ya, kalau ngitung itu segede-gede ini. Dan saya menyaksikan sendiri, itu ketika dulu saya di Jerman, saya sempat juga namanya di Museum di München. Ya. Itu alatnya segede-gede ini memang. Dan bisanya itu kalau dibandingkan dengan ya kalkulator sekarang ini ya jauh. Jadi kemampuannya hanya cuman plus, minus, bagi kali itu pun dengan keterbatasan, itu sudah alatnya segede lemari-lemari. Ini saat itu perkembangannya seperti itu. Nah, sekarang kita di era yang superkomputer. Nah, superkomputer itu sampai untuk memproses yang namanya prediksi cuaca, itu parameternya sangat-sangat banyak. Makanya sampai hari ini juga kalau prediksi cuaca itu nggak mungkin prediksi sampai tahun depan, nggak bisa. Kalaupun prediksi sampai bulan depan, itu pun ketelitiannya tidak cukup akurat. Yang sudah mulai bisa dipercaya adalah prediksi sampai pekan depan. Nah, itu pun setiap harinya akan diperbaharui kalau ada data-data baru. Sedangkan kita kalau misalkan bicara masalah hisab ru'yat ini parameternya sebetulnya tidak terlalu banyak, ya serumit kalau kita prediksi cuaca. Ya. Karena kalau hisab ru'yat kan kita prediksi 100 tahun ke depan juga bisa. Karena peredaran planet-planet, peredaran bumi, mengitari matahari, rotasinya, itu katakan beraturannya luar biasa. Sehingga kalau misalkan kita prediksikan 100 tahun ke depan, itu bisa dengan ketelitian tinggi. Nah, ini kalau kita bicara hisab ru'yat, nggak perlu sampai kita bicara masalah superkomputer. Tapi kalau kita bicara masalah hal lain, prediksi tadi cuaca, prediksi gempa, kita banyak prediksi misalkan di pasar ya, di pasar secara ekonomi itu kan dipengaruhi oleh banyak parameternya, banyak banget, ketidakpastiannya juga banyak. Nah, itu superkomputer bicara. Nah, yang menarik juga, ini juga sudah mulai ya, itu yang namanya proyektor, ya, itu nantinya bisa juga seperti ini ya, pakai ngetik proyektornya cukup handphone kalian ini. Sekarang teknologinya juga bisa disorotkan ke tembok, itu jadi layar proyektor. Ini semacam film-film fiksi yang dulu mengemuka, nah, sekarang terjadi. Nah, sekarang kita bandingkan, kalau ini hadis yang boleh katakan semua kita ya mengenal lah hadis ini ya, apalagi yang di jurusan falak ya. Nah, dan yang nggak jurusan falak pun mungkin sering dengar mengenai hal ini. Nah, ini sebagai tadi pembanding bagaimana teknologi itu berjalan. Kita kemudian dalam fikih itu ada hadis ini yang biasa juga secara hukum itu juga sebagai patokan. Nah, yang mau dipakai yang mana coba? Nah, misalkan dari Quraisy, sesungguhnya Ummul Fadl binti Al-Harits telah memutuskan menemui Muawiyah. Jadi lalu aku datang ke Syam, terus aku selesaikan semua keperluannya, dan tampaklah olehku bulan Ramadan. Sedang aku masih di Syam, dan aku melihat hilal Ramadan pada malam Jumat. Ya. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan. Artinya baru bisa cross check awal Ramadannya, karena tadi ada komunikasi kan, nggak ada teknologi yang seperti sekarang ini. Baru Ramadannya di sini kapan? Kalau di Syam itu awal Ramadannya pada malam Jumat. Kan ada delay kan? Delaynya kan nggak cuma sehari 2 hari, cukup panjang. Artinya nggak mungkin dong kita menyampaikan, mensinkronkan yang saat itu atau membandingkan dengan teknologi yang sekarang, nggak bisa. Makanya kan muncul ini gara-gara ada komunikasi teknologi terkini,
Ini hadis kurat ini jadi gimana nih implementasinya nih? Kalau pada prinsipnya informasi itu sudah nyampe, ya memang ya harus itu diikuti. Andikan nih, logiknya saja, meskipun ini hanya andikan. Kalau misalkan di Syam ini, ya, ini hadis kurat ini nyampe juga di Madinah, kira-kira di Madinah ikut puasa Ramadan atau enggak? Kemungkinan iya, soalnya hanya ini masalah-masalah itu. Makanya pertanyaannya, lalu Abdullah bin Abbas bertanya tentang beberapa hal. Kemudian yang menyebutkan tentang hilal, lalu dia bertanya, kapan kamu melihat hilal Ramadan? Kami melihatnya pada malam Jumat. Dia bertanya lagi, engkau melihatnya sendiri? Iya. Dan orang banyak juga melihatnya, nggak sendiri. Artinya sahih lah, nggak sendiri kok, banyak kok saksinya gitu. Kemudian yang berkata, tapi kami melihatnya pada malam Sabtu, tidak ajar. Nah, maka senantiasa kami berpuasa sampai kami sempurnakan 30 hari, atau sampai kami melihat hilal bulan Syawal. Aku bertanya, apakah tidak cukup bagimu ru'yah penglihatan dan puasanya Muawiyah? Tidak, begitulah Rasulullah SAW telah memerintahkan pada kami. Ya ini ahli fikih nafsirkan lah, ya. Tapi intinya dari sinilah sebetulnya saintifik tentang hisab ru'yat itu juga diturunkan. Kita tidak hanya murni suka-suka kita membuat konvensi suka-suka kita, tetapi berdasarkan syarat ini juga yang benar seperti apa. Dan ini juga yang menjadikan permasalahan hisab ru'yat ini sampai hari ini ya terus ada saja hal yang dipermasalahkan, dan itulah yang menjadikan UIN Wali Songo membuka prodi Falak S1, S2 bahkan S3. Berapa banyak yang lulusan yang sudah dihasilkan. Nah, logikanya kan semakin banyak yang diluluskan, masalahnya cepat selesai gitu ya. Tapi ternyata enggak, muncul aja hal-hal permasalahan baru. Sekarang masalah fajar, ya, yang sebelum ada prodi itu nggak ada masalah loh. Sekarang ada prodi Falak, muncul masalah itu. Muncul masalah kalender global, muncul masalah dan lain-lainnya lah. Seperti yang kalian bisa lihat di topik-topik deskripsi, tesis, disertasi. Ini ya di pertengahan pertemuan kita, saya kira saya akan memberikan waktu ya untuk kalian mungkin mau ke belakang atau mau ambil kopi. Itu Mbak Sartika juga kayaknya suka ngapa-ngapain, ngambil kopi Mbak biar biar melek gitu. Kita ini ya istirahat 10 menit untuk ya kalian bisa ngolet sedikit lah. Silakan, saya sendiri juga perlu ke belakang juga. Nanti mulai lagi 8.30 berat. Ngolet sih. Ngantuk kan? Tahan dulu. Aduh. Sebenarnya lumayan. Ngomongnya seberang ini. Air.
Ini udah ada pulsa kan? Dulu kan. Jadi ya kan. Dia tuh aja.
Tuh keturun guys. Oke, kita mulai lagi. Mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke astronomi zaman dulu. Itu mungkin kita sering dengar juga sejarahnya kaitannya dengan teori geosentris atau heliosentris ya. Bumi yang mengitari matahari atau matahari yang mengitari bumi. Mungkin kalau kita sebagai orang awam nggak belajar falak, nggak belajar keilmuan yang sekarang berkembang, bisa jadi kita juga merasakan yang berputar itu matahari mengelilingi bumi, bisa begitu kan ya. Tapi ini dengan bukti nyata sekarang bahwasannya bumilah sebetulnya yang mengitari matahari, karena mataharinya lebih besar. Ini kalau dalam konteks tadi ada jurusan fisika akan paham betul bahwasannya yang kaitannya dengan Newton, Kepler, mekanika dan sebagainya itu akan menyimpulkan ke arah sana. Meskipun bisa juga hal yang relatif ya. Relatif itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Seperti orang yang kalau naik ke kereta, ya, itu kalau kita bicara kita dengan keretanya, kita relatif dengan kereta itu kita nggak bergerak. Tapi kita melihat pohon-pohon yang di luar itu bergerak cepat, seolah yang bergerak itu pohonnya, padahal kita yang bergerak, gitu kan? Itu relatif. Dan ini yang kadang juga sampai hari ini ada kelompok-kelompok orang yang masih merasa bukan bumi yang mengitari matahari. Bahkan cuma kan ketika sekolah saya sedang S3, dia S1 lah gitu. Tapi saya kenal sejak di Jerman. Karena dia tahu kalau saya ngerti mengenai astronomi, ilmu falak, dia nelpon ke saya, video call. Nanyain tentang bumi datar. Nah, dia membawa-bawa bumi datar itu juga dengan ayat-ayat Al-Quran juga. Nah, dengan fenomena-fenomena yang mungkin ya bagi kita mungkin tugas kalian juga ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, buktinya apa sih bumi itu bulat gitu ya. Terutama orang-orang yang ya tadi ada orang awam yang mungkin kita bisa jelaskan dia hanya manggut-manggut, tapi ada orang yang dia bicaranya lebih intelek lagi begitu. Nah, sampai menanyakan kenapa peta untuk gerhana itu bergeraknya gerhana itu bukan dari timur ke barat, tapi dari barat ke timur gitu. Itu kan kita harus bisa menjelaskan secara saintifik. Tapi yang mungkin orang awam juga pikirkan yang bumi itu berotasi karena ada siang dan malam. Secara teoritis itu kan kecepatan rotasinya luar biasa ya. Kecepatan rotasinya itu dalam sehari semalam dia satu putaran itu kan 40.000 km ya. Kalau 40.000 km itu dibagi
24 jam itu setidaknya 1.500 km per jam berputar. Nah, 1.500 km per jam itu orang bilang kok kita nggak apa bahasa Indonesianya, wong Jawa bilang mencelat ya, terlempar dari bumi karena putaran yang begitu kencangnya. Nah, itu hal-hal yang kita mestinya bisa jawab, tergantung orangnya yang nanya ini siapa ya. Kalau orang awam kita bisa jawab bahwasannya ini kalau kita naik kereta dengan kecepatan tadi sampai 300 km per jam, kenapa kita nggak terlempar? Akhirnya kita juga jalan begitu cepat. Kalau kita diam, ya terlempar. Tapi yang jadi masalah adalah kita ikut bergerak dengan kereta tersebut. Dengan bumi juga gitu. Kita ikut bergerak dengan bumi itu. Jadi kita relatif dengan bumi itu ya tidak punya kecepatan secepat itu. Bisa juga kalau dengan ilmu fisika, ilmu mekanika, dengan gravitasi dan sebagainya, ya tergantung kita yang nanya itu siapa. Nah, ini perkembangan yang mungkin bagi kita sejarah itu perlu untuk banyak hal yang kita memang perkembangan teknologi juga itu dengan cara juga melihat sejarah ya untuk mengembangkan hal-hal baru. Bisa jadi ada teknologi-teknologi yang dulu pernah dicoba dan sebagainya misalnya memang tidak tepat sehingga kita bisa mengembangkan hal yang baru lagi. Ini bicara astronomi modern yang terus berkembang ya. Bahkan kita tidak lagi bicara masalah teleskop yang kalian mungkin di UIN atau di Indonesia itu masih teleskop untuk ru'yah gitu ya. Padahal orang sudah bicara teleskopnya itu di luar angkasa sana dengan ukuran yang luar biasa. Kan tidak mendarat di bulan, mendarat di planet-planet yang diamati. Nah, itu teknologi astronomi modernnya sudah sampai di sana. Saya cerita karena ngalamin saja. Kalau kita seperti contoh yang masih ingat fresh lah, meskipun sudah sering karena baru kemarin saya perjalanan tanggal 1 Agustus itu ke New York ya. Jadi perjalanannya itu kalau kita terbang dari Jakarta ke Dubai itu kisaran 8 jam. Dari Dubai ke New York itu terbang sekitar 13 jam. Ketika terbang 13 jam itu, ya boleh katakan itu harinya itu berasa panjang banget. Bentar. Kayaknya itu ya. Bentar. Harinya panjang banget. Padahal saya terbang dari Dubai itu menjelang matahari terbit. Selama 13 jam terbang itu sampai New York itu belum juga maghrib, sampai 13 jam. Jadi baru sekitar jam 2 siang sampai New York. Padahal sudah terbang 13 jam. Harinya sebegitu lamanya, sebegitu panjangnya. Kenapa ya tadi? Karena berkejaran dengan rotasi bumi. Tapi sebaliknya ketika terbang dari New York ke arah Dubai, saya terbang tengah malam, ya, saya sebetulnya
mengamati sebagai ahli falak juga ya, itu melihat juga di layar TV-nya itu kan posisi pesawat kita ada di mana. Simpelnya, saya akan sholat subuh ketika pesawatnya itu posisinya sudah mau ke arah siang, gitu. Sudah mepet lah di perbatasan matahari terbit. Dan saya sudah coba hitung juga kaitannya dengan perkiraan waktunya, karena saya tahu waktu fajar atau terbit di New York itu jam berapa. Tapi ya, kita sudah mencoba ngira waktu. Jangan sampai sebelum subuh aku sudah sholat subuh, jangan sampai juga kelewat terbit matahari, karena waktunya kan pendek. Tapi yang jadi masalah kan pesawat ini terbang begitu cepat, sehingga malamnya itu juga cepat. Yang serasa kita harusnya 1 jam waktu untuk sholat subuh, itu bisa jadi tinggal separuhnya, tinggal setengah jam gitu. Nah, itu yang harus akurat kan. Saya sudah coba untuk sebagai ahli ilmu falak sudah perkirakan untuk seakurat mungkin gitu. Oke, saya lihat di layar pesawatnya sudah menjelang keluar dari peta malam. Dia akan masuk ke wilayah yang sudah siang, artinya sudah waktu subuh. Oke, karena kan malam itu kan semua jendela itu ditutup, karena semua orang tidur, ditutup. Nah, ketika saya mau ke belakang menyiapkan untuk ke sholat begitu, di toiletnya itu terbuka itunya jendelanya, sudah terang benderang. Nah, ini kemungkinannya saya salah, nggak memperhitungkan ketinggian pesawatnya. Pesawat kan ketinggiannya sedemikian rupa, sehingga wah, ini salah ngitung aku ini tadi. Harusnya ngitung ketinggiannya juga. Sudah waktu subuhnya cepat, bedanya nggak ada perhitungan itu dengan ketinggian yang pesawat terbang itu bisa sampai antara 30 sampai 40 ribu kaki ya. Jadi di kisaran 10 km sampai 12 km. Nah, itu kan kelihatanlah mataharinya begitu. Ya udah, ambil akhirnya ilmu fikihnya diterapkan, karena ya kita tidak bersengaja begitu ya, begitu tahu ini waktu subuhnya sudah lewat, ya segera sholat gitu aja kan. Nah, itu hal-hal yang kita mendapatkan fakta di lapangan bahwasanya bumi berotasi itu ya fakta benar. Ketika kita bergerak ke arah barat ya, itu lama banget ini. Tapi ketika bergerak sebaliknya cepat. Jadi hitungannya kalau saya terbang dari Indonesia ke New York itu terbang tanggal 1 Agustus sampai 1 Agustus juga. Tapi kalau saya terbang waktu kemarin ya, saya terbang tanggal 6 Agustus dari New York sampai di Indonesia bukan tanggal 6 Agustus, tanggal 8 Agustus, ada hari yang loncat. Kalau yang ke arah sana seolah itu di hari yang sama, pada perjalanannya itu lebih dari 24 jam kalau dihitung pakai jam kita. Nah, itu fakta-fakta yang kita alami di lapangan ya. Mudah-mudahan kalian nanti juga bisa mendapatkan pengalaman. Jadi, ini sekilas kaitannya dengan ilmu falak yang kita pelajari sebelum kita diskusi mengenai hal-hal yang mungkin kalian pernah hadapin terkait dengan falak dan sebagainya, termasuk hal yang barusan saya sampaikan ya. Nah, tapi karena saya inginnya dalam sampai 2,5 jam itu saya aja yang ngomong nih,
apalagi di pembelajaran S2 ini kan harus dua arah. Nah, kalau hanya satu arah, mendingan kalian nggak perlu kuliah, cukup cari di YouTube aja kalau cuma satu arah. Butuhnya ada dosen yang ngampu ini supaya kalian juga punya kesempatan untuk bertanya, untuk diskusi, untuk interaktif. Ya. Oke, saya sebelum kita diskusi. Jadi kalau kita bicara arah kiblat, nah, arah kiblat itu adalah arah ke arah Mekah, gitu kan. Khususnya kalau dimungkinkan adalah ke arah Ka'bah. Kalau saya gambarkan di dalam peta ini, ya, di A ini posisi kita ada di sini. Misalkan di Indonesia. Nah, ketika kita menghitung arah ke arah kiblat itu adalah arah sepanjang permukaan bumi. Jadi permukaan bumi melengkung, kita ikut melengkung gitu kan, hitungnya. Jadi jaraknya berapa? Biasanya jarak lengkung bumi ini. Tetapi kalau kita hitung kita menghadap, yang namanya menghadap kan pandangan kita ya. Pandangan kita, kalau mata kita melihat suatu benda, itu artinya dikorelasikan dengan perjalanan cahaya. Ya. Jadi cahaya yang bergerak dari itu lurus saja, nggak mungkin dia melengkung gitu kan. Jadi kalau fakta misalkan nggak ada penghalang apapun, ya, tetap saja kita nggak bisa melihat apa. Ya. Kalau datar itu mungkin kalau diteropong kelihatan, gitu kan. Tapi kan karena ini melengkung, sebetulnya arah penglihatan kita ini laptop saya ini lagi restart ulang, connecting ulang. Tapi komputer satunya sih masih aktif. Oke, saya aja. Jadi kalau misalkan kita tadi dari posisi kita ke Ka'bah tadi, ini mohon maaf PowerPoint-nya, laptopnya lagi connecting, ada masalah. Kita sampai ke Ka'bah itu yang kita lihat sebenarnya adalah posisi di atas Ka'bahnya. Nah, karena tadi seperti yang digambar ini tadi ya, saya coba seperti ini ya. Jadi dari A ke arah atas Ka'bah. Ya, ini masih masuk akal lah. Oke, kita menghadap itu sebetulnya kalau kita tarik garis, kita menghadapnya, ngitungnya adalah ke arah perpotongan dari pusat bumi ke Ka'bah, nanti berpotongan dengan garis yang dari arah kita menghadap. Itu adalah arah kiblat. Tapi masalahnya menghadap itu mau didefinisikan seperti apa sih secara ilmiahnya atau secara fikihnya? Karena kalau kita coba telusuri lebih lanjut, ya kalau misalkan posisinya di A, kalau posisi kita di B, ya nggak akan ketemu Ka'bah. Karena ketika di B ini kan kalau lurus, ya lurus ke arah sana. Nah, padahal oke, kita kan harus menghadap ke Ka'bah. Berarti mendefinisikannya kita dari B ini, dari yang B ini, dari poin B ini, dia melengkung. Ini problem lagi nih laptop saya. Dia melengkung sampai ke Ka'bah. Tapi kalau kita pakai cahayanya, saya nggak ketemu. Ya. Itu kalau kita ya tadi ini antara scientific versus ini ya, gitu ya.
Nah, yang ujung ujungnya adalah bagaimana mendefinisikan arah tadi, menghadap. Itu definisikannya seperti apa sih? Oke, sudah muncul lagi nih. Halo. Berikutnya adalah arah itu ke arah mana sih? Kalau kita bicara, nanti ada bicara masalah digital atau ortodrom atau loxodrom. Dua-duanya kalau kita jalan menuju dari posisi kita ke Ka'bah dan nyampe sama-sama di permukaan bumi. Tetapi kalau kita bicara ortodrom itu jarak dekat. Tapi kalau kita bicara loxodrom itu justru dulu banyak dipakai oleh para nelayan pelaut. Kenapa? Karena kita cukup setting arahnya kemana dengan arah yang terus sama, itu akan sampai ke tujuan. Kalau ortodrom itu arahnya berubah-ubah, kayak seperti ini. Jadi kalau dari Tokyo ini ke Mekah pakai ortodrom yang merah ini, maka pesawatnya setiap kali harus merubah arah. Nggak bisa pakai kompas sekali arah nyampe. Tapi kalau yang biru dia lebih jauh, tapi arahnya sama terus. Gitu. Nah, ini bisa dilihat di disertasinya Pak Isudin ya, kaitannya dengan arah kiblat. Nah, lagi-lagi adalah ke arah definisi. Kita mau definisi seperti apa? Ya, nah, yang akhirnya saintifik itu juga harus mempertimbangkan dasar pikir. Nah, sampai kalau kita misalkan seberapa teliti sih yang harus dihitung? Kita mau cukup atau bumi sebagai elipsoid, atau sampai ketelitian tinggi kita sampai rumusnya seperti ini. Kalau hitung arah kiblat, ini pakai disenti. Kalau kita pakai segitiga bulat kan lebih simpel. Seberapa teliti tergantung juga. Kalau pengennya teliti banget itu kita dari Indonesia ini diharuskan untuk menghadap ke arah Mekah. Ya. Artinya kita harus teliti sampai 3 menit busur. 3 menit busur itu sajadah antum itu kalau misalkan mengsong atau miring ke kiri atau ke kanan 1 cm saja, ya, itu sudah nggak menghadap ke Mekah. Sampai sebegitunya penelitiannya. Ya. Memungkinkankah untuk itu? Ya, rasa-rasanya nggak mungkin. Saya sendiri kalau sholat harus seteliti itu kayaknya menyulitkan kita. Tapi memang setidaknya ketika kita bangun musola, bangun masjid, karena sekali kita bangun itu dia nggak akan bergerak seperti sajadah kita kan secara dinamis dia berubah ya. Sedangkan kalau arah bangunan itu kan boleh katakan sekali dibangun ya relatif statis lah. Nah itu yang perlu diukur dengan teliti. Demikian juga dengan waktu sholat ya. Makanya waktu sholat kita masih juga kaitannya dengan imsak, subuh itu saat kapan. Itu kan secara astronominya ketika kita hisab ya harus sepakat dulu berapa parameternya. Ya. Hisab itu bukan menjudge subuhnya yang benar 18, yang benar 20 di bawah ufuk atau bahkan 15 di bawah ufuk. Ya. Itu ya konvensi juga masalah fix. Kalau misalkan seperti saya kemarin di New York, di Amerika secara umum ya. Kalau di Amerika itu pakainya ISNA, Islamic North America, Society of North America. Itu subuh didefinisikannya 15 derajat di bawah ufuk. Kenapa nggak pakainya 18 atau makanya 20? Kalau makanya 20, kadang malah seringkali nggak terdefinisi. Tapi kalaupun terdefinisi, lama banget dengan terbitnya. Dan karena memang
uh, kalau kita di wilayah utara lebih dari 23,5 derajat ya ke utara, itu kan matahari selalu berada di selatan ya. Karena kan posisi geografis kita. Nah, ini yang menjadikan juga permasalahan-permasalahan perbedaan parameter. Astronominya ngitungnya sama, bagaimana cara menghitungnya, berapa telitinya dan sebagainya. Tapi bagaimana mendefinisikannya, itu yang kita perlu antara fikih dengan sains tadi disinkronkan. Ini kalau kita lihat grafik jadwal sholat seperti yang tadi saya sampaikan. Ini contoh di Berlin ya. Kita bisa saja pada saat tertentu isya sama subuh itu tidak terdefinisi. Nah, pertama di Sommer grafiknya seperti ini. Jadi kita mau pakai misalkan 18 derajat nih di bawah ufuk. Nah, nanti ada saat-saat ini yang atas ini isyaknya atau definisi nggak dapat. Jadi subuhnya nggak dapat. Nah, makanya mereka diturunin nih ke 15 sehingga dia ada kemungkinan gitu subuh sama isya. Oke, nah ini kalau 15 derajat saja, contohnya di Berlin, itu juga masih ada yang nggak dapat secara perhitungan astronomis, tapi lebih menyempit kan nggak dapatnya. Oke. Begitu juga dengan asar. Kenapa asar? Kalau di Turki itu lebih banyak Hanafi ya. Dia kalau dibandingkan dengan kita, karena dia itu kan di sebelah utara, itu benda bayangannya itu selalu panjang, bahkan di duhur saja dia sudah panjang. Nah itulah yang menyebabkan nanti kalau kita adalah akan disimulasikan juga tentang kenapa ini dipas pada nanti. Seperti ini misalkan 1 Desember, nah, itu kalau pakai mazhab Hanafi. Ini lengkungannya ada lekuknya di sini, tapi relatif dia lurus dan terdefinisi. Oke, demikian juga kalau kita berlanjut bicara masalah kalender hijriah, nanti kaitannya dengan kriteria, makanya nanti kita bisa diskusi panjang juga kenapa sekarang ada kriteria baru, Mahdim, kenapa kriteria ini dimunculkan, padahal kalau pakai kriteria ini dengan wujudul hilal, ya semakin banyak perbedaannya, pasti, karena kriterianya menuntut parameter yang lebih tinggi ya, elongasi 6,4, ketinggian 3 derajat, padahal sebelumnya 2 derajat saja sudah masuk dan seterusnya. Kemudian kaitannya dengan garis tanggal, kita kaitannya dengan gerhana matahari, kita akan bahas nanti ya, bagaimana terutama sebenarnya lebih ke hisabnya. Tapi pastinya kalau kita bicara hisab, ya mau tidak mau kan teoritisnya harus paham. Kita mau menghisab apa, parameternya apa. Kalau nggak ada background di sana, ya hisab nggak bisa dilakukan. Kalaupun bisa ya hasilnya bisa salah atau ngaco karena tidak sesuai dengan tuntutan yang diminta. Oke, fikih versus sains yang di awal tadi kita sampaikan ya. Jadi Al-Quran dan hadis juga ini sebetulnya dia mengatur semua aspek ya. Dan pada akhirnya kesimpulannya sains dengan fikih dengan ilmu falak itu sebetulnya ya bisa dijembatanin tadi kalau misalkan oke, sainsnya itu seperti apa? Kalau kita bicara sains itu untuk penentuan ibadah ya harus ada dalil-dalilnya, harus ada parameter-parameter itu disesuaikan dengan dalil.
Saya kira itu yang mungkin sebagai introduksi awal kita di awal pertemuan kuliah kita. Dan nanti bisa dilihat di bahan-bahan yang tadi saya sampaikan linknya. Kita akan masuk lebih detail kaitannya dengan bagaimana bisa dan seterusnya di pertemuan-pertemuan mendatang. Saya kasih kesempatan ada setengah jam tersisa yang tadi saya sampaikan untuk kita diskusi. Saya berikan kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat dan sebagainya, atau menyampaikan request boleh juga. Silakan. Siapa saja boleh. Ya, silakan Mas Iksan. Monggo. Terima kasih waktunya, Pak. Yang ingin saya tanyakan itu, Pak, kalau misalnya kita melakukan perhitungan, apa yang menjadi acuan kita, Pak? Saat metode itu kan ada beberapa metode yang bisa digunakan. Contohnya dalam menentukan gerhana. Yang menjadi acuan kita untuk kebenaran itu dari segi apa nih, Pak? Pengamatankah atau misalnya dari NASA atau seperti apa? Ya. Terima kasih Mas Iksan. Jadi sebetulnya yang namanya perhitungan, yang namanya rumus, yang namanya parameter dan sebagainya, itu start awalnya adalah dari pengamatan, dari observasi. Rumus memberikan rumus yang banyak, yang panjang lebar, itu diturunkannya itu juga dari observasi. Artinya kalau kita menghitung ini sebetulnya ada nuansa memprediksi juga, memprediksi yang akan terjadi itu seperti apa. Nah, memprediksi yang akan terjadi ini kita mempercayai ini prediksinya itu ilmiah, saintifik, karena didasarkan pada observasi yang sebelumnya. Kalau misalkan tadi banyak prediksi yang ada, banyak rumus yang ada, banyak algoritma yang ada, idealnya ya di cross check dengan faktual observasi ketika kita memprediksi gerhana misalkan. Nah, ketika saat gerhana, perhitungan mana sebetulnya yang paling tepat? Itu sebetulnya cara yang paling bagus untuk melihat perhitungan mana yang paling tepat. Cuman yang jadi masalah adalah bisa jadi perhitungan itu tepat di saat tertentu, di tempat tertentu, tapi dia tidak tepat di saat yang lain, di tempat yang lain. Bisa juga kan ya? Artinya kalau kita menyimpulkan itu harus komprehensif datanya. Kalau kita bicara masalah yang mana yang paling tepat, jangan hanya 1-2 data. Berarti kita harus kita cross check di observasi di banyak tempat, di banyak waktu. Karena ada yang namanya resolusi spasial di tempat, itu resolusinya spasial gitu. Ada resolusi temporalnya, ada kaitannya dengan waktunya, nggak hanya di satu waktu. Demikian Mas Iksan, bisa dipahami kan? Nah, sedangkan kalau kita mengacunya ke NASA, nah ini termasuk saya dulu ketika awal-awal membuat program ya, coding, kemudian menghasilkan hasil perhitungan, saya memposisikannya, wah kalau saya harus ngecek dengan observasi karena di samping saya harus menunggu kapan saya harus bisa ngecek, di mana saya harus ngecek, tidak cukup 1-2, tetapi banyak, mahal kan? Akhirnya cara yang mudah adalah kita cari referensi baku, misalkan Nautical Almanac yang banyak dipakai secara internasional, kemudian NASA yang banyak juga dipakai secara internasional. Dengan asumsi kita, mereka juga berikan ketelitian yang tinggi begitu. Nah, kita memakai itu sebagai cross check, karena mereka mengklaim perhitungannya teliti. Perhitungan kita kira-kira seberapa jauh sih bedanya dengan mereka.
gitu. Itu adalah opsi. Tapi bisa saja Mas Iksan, saya punya perhitungan yang berani diadu dengan ketelitiannya NASA. Bisa jadi perhitungannya Mas Iksan lebih bagus dari NASA, bisa jadi. Tapi tidak boleh hanya sekedar klaim, harus ada bukti-bukti. Ini loh, buktinya saya sudah amatin di banyak tempat dengan pengamatan yang teliti, resolusi spasialnya terpenuhi, temporalnya terpenuhi, ternyata saya lebih match dengan perhitungannya NASA. Bisa. Nah, itu yang bisnisnya itu tadi, karena memang punya besar, waktunya juga effort tenaga dan sebagainya. Ada yang ngejar. Bisa ya? Oke. Sekarang Mas Fajri yang resen. Silakan Mas Fajri. Mas Fajri belum kedengaran suaranya. Sudah terdengar belum, Pak? Ya, sekarang sudah. Terima kasih, Pak. Tadi ada disinggung sedikit mengenai waktu fajar atau waktu subuh, bahwa untuk waktu subuh itu juga berdasarkan dari pengamatan atau observasi yang kita tanya. Nah, kemudian Pak, saya sebelumnya juga mau tanya, di sini kan mengenai fajar shadiq atau fajar kadhib itu juga dijelaskan oleh hadis, kemudian diterangkan atau dibuktikan dengan astronomis juga, fakta-fakta yang di lapangan juga. Nah, antara fajar kadhib yang pertama adalah fajar kadhib dan fajar shadiq itu dari hadis yang mengatakan seperti ini, kemudian fajar kadhib seperti ini, kemudian fajar shadiq seperti ini, apakah fajar kadhib dan fajar shadiq itu berlangsung secara bersamaan? Maksudnya begini, ketika fajar kadhib itu ada, kemudian fajar shadiq juga muncul, ataukah fajar shadiq itu ketika benar-benar fajar kadhib itu benar-benar tidak ada? Kemudian yang kedua, mengenai tadi di Berlin waktu fajar yang menjadi 15 itu, apakah deklinasi itu juga akan mempengaruhi ataukah hanya berpengaruh pada tempatnya saja itu, Pak? Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Fajri. Jadi yang pertama katanya waktu fajar ya. Lagi-lagi ini masalah bagaimana menerjemahkan fikihnya ke dalam parameter astronomi. Nah, saya tidak turun langsung untuk ikutan mengamati fajar, tapi saya ikut banyak diskusi-diskusi mengenai fajar sebetulnya. Saya lebih menempatkan diri sebagai ahli dalam modeling, kemudian menghitung dan sebagainya, tapi tidak di dalam pengumpulan data di lapangan. Karena saya sendiri ketika ditanyakan nih, pada suatu kesempatan nanti saya bisa tunjukkan gambar-gambar di lapangan ya, maksudnya dari tim beberapa waktu yang lalu di Timau, mungkin kalian dengar juga ya, di Timau ke dekat Kupang, kita ada tempat observasi di sana. Tim Universitas Kalender itu berkesempatan untuk mengamati fajar di sana. Hasil pengamatannya sebetulnya bisa juga dilihat di artikelnya Pak Temas ya. Satu, kaitannya dengan foto ya. Jadi foto dengan resolusi tinggi juga. Artinya dari foto itu kita diperlihatkan, ini loh saat jam sekian, itu perubahannya setiap saat kita bisa lihat. Ketika kita mendapatkan data yang sebegitu banyak, mungkin kita juga sebagai orang yang ngerti hadisnya lah gitu,
itu kita tidak mudah untuk mengatakan, oh ini nih fajarnya, oh ini fajar kadibnya gitu. Itu sepertinya juga harus membutuhkan orang yang punya pengalaman di banyak kesempatan untuk melihat observasi itu sepertinya di mana. Sampai ketika saya diskusi dengan Pak Thomas, dengan Pak Hendro Setianto, saya bilang saya nggak berani kalau saya disodorkan suruh memilih yang fajarnya itu sebetulnya yang mana begitu ya. Nah, karena tadi data-datanya banyak, saya tidak dalam ahlinya masalah observasi begitu. Saya nggak bisa klaim, ya. Nggak bisa melihat, oh ini memastikan, karena satu gambar dengan gambar yang lain itu ya rada mirip-mirip juga, yang bahkan yang namanya fajar gambar itu tidak kelihatan sekedar vertikal ke atas, dia agak lebar juga gitu. Itu yang karena kata sholat bagaimana modelnya, termasuk tadi modeling fajar ya, berapa derajat di bawah ufuk, kita akan kembali lagi ke sana. Sampai sampai hari ini sebetulnya masih mencari, karena begini, ketika itu ditayang, Pak Hendro Setianto dari Mahnong ya, itu menyampaikan gambar-gambar itu, kemudian dilempar ke publik, bahkan dilempar ke kita nih. Nah, itu saya merasakannya, wah ini nggak bisa juga ya kalau modelnya demokrasi ya. Katakanlah oke, ini kita ada 33 orang mahasiswa, sama saya 34 gitu ya. Kemudian yang fajarnya muncul itu yang mana? Nah, semuanya memilih, tapi saya yakin tidak semuanya sama pilihannya. Nah, pertanyaan simpelnya adalah, apakah dari semua kita ini bisa diambil cara demokrasi yang paling banyak mengatakan itu fajar, itulah fajar? Atau nanti dulu, ini semua kita mungkin ada juga yang ketika milih fajarnya itu ya ngasal aja, dia nggak ada pengalaman. Seperti saya saja, saya nggak berani milih yang mana karena tadi mirip-mirip juga begitu kan. Nah, atau kita harus ke orang-orang yang punya ilmu beneran ke arah sana baru memutuskan. Paham ya maksudnya? Makan demokrasi lah. Kita milih presiden antara orang yang tahu persis tugas-tugas presiden, orang yang tepat jadi presiden itu yang seperti apa dan sebagainya, kemudian di-floor ke publik, ke orang-orang yang di pasar, sembuh laruh lah, yang penting aku udah nyoblos itu bener atau enggak masalah begitu. Atau sebetulnya kalau idealnya itu adalah orang-orang yang paham untuk memilih gitu. Nah, itu sama tadi dengan kaitannya dengan fajar tadi. Sebetulnya kebenaran yang aslinya ada di mana nih? Mau voting secara demokrasi tadi, atau para ahli yang perlu memutuskan. Nah, kalau di kita dipikir tidak menganut demokrasi, pasti ahli. Seperti misalkan kita mengeluarkan fatwa, ya orang-orang yang paham tentang syar'inya itu berkumpul ya untuk mengambil fatwa tersebut. Nah, ini juga sebetulnya ke arah begitu juga. Sampai hari ini saya belum lihat hasil semacam voting tadi yang disebar oleh Pak Hendro. Tapi saya sempat diskusi panjang lebar juga dengan Pak Hendro kaitannya dengan data fajar. Data fajar itu Mas Fajri, ini kenapa Mas Fajri itu tanya tentang fajar, karena dulu lahirnya saat fajar ya Mas. Jadi itu kita punya data itu kan gambarnya ada lengkung gitu Mas ya. Ketika melengkung itu pertanyaan simpelnya, kalau kita melihat hanya datanya saja, fajarnya itu di saat mulai melengkung, atau di saat lengkungan yang paling besar, atau di saat yang mana?
yang fajar itu sebetulnya terkenali sebagai fajar. Nah, itu yang bisa beda antara Pak Thomas dengan Pak Tono misalkan dari UHAMKA Muhammadiyah. Ya kalau beda persepsinya ya mau seperti apa ya ayal-ayalan beda. Tapi kalau kita samakan secara saintifik itu yang mana sebetulnya? Karena ketika data yang sama kita menginterpretasikan caranya berbeda. Misalkan Pak Thomas nih dari gambarnya ya titik di saat mulai melengkung. Kalau secara matematis itu gradiennya mulai ada percepatan begitu, itulah fajar. Karena kalau dia masih linear itu belum. Tapi begitu dia mulai nekuk, saat mulai nekuk itu dia titik fajar. Tapi ada juga kita bicaranya secara matematik itu yang disebut dengan secara matematik bisa dicari. Itu tidak hanya saat menekuk, karena saat menekuk itu kan belum mulai, belum kelihatan. Bisa jadi saat kelihatannya itu ketika nekuknya di saat maksimal menekuk tadi. Itu maksimum change of gradient. Perubahan gradiennya yang maksimal itu di mana? Kita bicara. Itu pasti beda hasilnya. Nanti belum lagi data di Banyuwangi, beda dengan Semarang, beda dengan yang di Lombok, beda dengan yang di Kupang. Nah, hasilnya mau seperti apa? Mau kita nyari data di tempat yang paling clean, yang tidak ada pengaruh pencahayaan, pengaruh yang lain-lain, cuaca dan sebagainya, atau dari data semuanya itu secara demokratis di rata-rata. Nah, ini masalah lagi juga yang ujung-ujungnya sebetulnya selama masing-masingnya berkeyakinan berbeda secara saintifik bagaimana cara menarik kesimpulannya, itu bisa beda. Itu yang saat ini saya melihat ya mereka semua mengumpulkan data, tapi menginterpretasikan data itu dengan cara yang berbeda. Itu yang berbeda. Itu kaitannya dengan fajar begitu Mas Fadli, nanti kita di saat bahas hisab tentang waktu sholat, insya Allah nanti menjadikan saja untuk bisa diskusi lagi. Apalagi nanti kalau ada luring mungkin lebih enak juga ya diskusinya ya. Kemudian kaitannya dengan parameter yang 16 derajat di Berlin. Sebetulnya secara umum di negara-negara di Eropa, di Amerika, itu mereka punya juga asosiasi ya. Nah, di asosiasi itu yang sebetulnya menentukan parameternya. Nah, yang terkenal itu adalah ISNA. Coba cari browsing ya, ISNA ya. Kayaknya Islamic Society in North America, di Amerika Utara. Nah, itu memakainya 15 derajat. Ya, sebetulnya juga dari observasi, dari pengalaman dan sebagainya ya. Itu ketok palunya idealnya atau yang paling tepatnya di 15 derajat. Kenapa beda dengan di Indonesia sih? Ya bedanya karena kita lebih di khatulistiwa. Mereka itu ada di atas 23,5 derajat ketika tadi dikaitkan dengan deklinasi maksimalnya kan ada di 23,5 ya. Sehingga dia selalu melihat mataharinya itu ada di selatan. Itu juga berpengaruh. Apakah dalam perhitungan itu ada dikaitkan dengan deklinasi matahari? Ya. Jadi dalam perhitungannya itu sebetulnya sama. Cara menghitungnya sama. Rumusnya sama persis. Nggak ada bedanya dengan apa yang kita pakai. Yang beda adalah hanya masalah parameter tadi. Misalkan kalau kita di Mesir, yang namanya fajar itu dia bilang 19 derajat. Oke, 19 derajat. Di Timur Tengah secara umum 18 derajat. Oke, 18 derajat. Di Indonesia 20 derajat. Ya kita ngitungnya 20 derajat. Masalah ngitungnya adalah sama, cuman masalah parameter yang dipakai yang mana. Makanya kalau saya ketika bikin software Nawakit, saya tidak fix fajar itu harus berapa derajat.
dipersilahkan penggunanya untuk setting sendiri. Fajar itu mau di set 20 bisa 18 bisa 15 ya bisa, terserah pemakai. Nah, itu dalam artian kita hanya menyajikan perhitungannya saja. Jadi parameter astronominya diserahkan kepada pengguna. Tapi kalau software-software yang terkini juga sebetulnya karena tidak semua orang juga tahu harus milih berapa, akhirnya di situ ada opsi mau pakai Umul Qura, mau pakai ISNA yang tadi North Amerika, mau pakai Kementerian Agama, mau pakai setiap negara lah gitu ya, punya fatwanya masing-masing atau punya parameter masing-masing. Nah itu yang tinggal dipilih saja. Kalau kita di Indonesia rasa-rasanya juga pada nggak nyambung juga ya, katakanlah saya mau pakai ISNA saja lah yang 15 derajat. Nah, itu yang dasarnya apa? Ya, kalau kita Kementerian Agama kan karena kita berada di Indonesia, ada otoritas memang yang menentukan parameter itu. Ya, kalau saya cenderung milih sesuai otoritas. Ketika saya di New York misalkan, saya pakai ISNA. Karena kalau saya di New York pakai Kementerian Agama, ya nggak connect juga karena Kementerian Agama juga nggak melakukan observasi atau analisis data di North Amerika gitu. Pastinya mereka yang lebih pas untuk diikuti. Demikian Mas Fajri. Silakan kalau misalkan ada hal yang kurang jelas atau kurang pas gitu untuk disampaikan. Tapi jika memberi kesempatan yang lain juga silahkan kalau ada mau bertanya. Kita masih ada waktu 10 menit. Terima kasih Pak, cukup. Mas Wali, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan waktu subuh juga nih Pak, atau mungkin sekalian dengan waktu isya juga. Karena dari sepemahaman saya, waktu subuh dan waktu isya itu kan dipengaruhi oleh refraksi matahari. Kalau kita lihat maksudnya pancaran sinar senja itu. Namun ketika dikomparasikan dengan rumus itu kayaknya belum ada rumus yang tepat untuk menentukan sejatinya refraksi matahari atau cahaya pancaran senja matahari itu sebenarnya di ketinggian berapa hilangnya. Namun ada salah satu literatur yang saya dapatkan itu pernah Ibnu Al-Haytham itu mencoba mencari kapan, dan itu Ibnu Al-Haytham mendapatkan minus 19 katanya. Cuman ya itu hanya sebatas kata-kata tanpa ada sebenarnya bagaimana Ibnu Al-Haytham mencarinya. Itu sih mungkin yang masih problem. Sejatinya apakah memang bisa dihitung refraksi itu atau hanya butuh pengamatan saya saja? Refraksi sebenarnya kalau kita hanya khusus refraksi saja itu kita bicara masalah pressure atau tekanan udara, kita bicara masalah kelembaban. Jadi kalau secara saintifik itu ada model ya, ada rumus-rumus bagaimana menghitung refraksi. Makanya nanti ketika kita bicara hisab, kalau yang meneliti seperti apa sih? Ada koreksi refraksi. Nah, tapi kaitannya dengan refraksi, kita ke arah yang tadi Mas Wali tanyakan, kaitannya dengan fajar, dengan isya, logik kita simetris ya. Simetris itu karena yang satu menghilangnya mega merah, yang satu terbitnya fajar, cahaya fajar gitu. Ternyata fenomena alamnya ketika kita mengamati di lapangan nggak sepenuhnya sama ya, nggak sepenuhnya sama itu karena memang ini perjalanan seperti kalau saya ngalamin di Eropa, suhu yang namanya 10 derajat itu rasanya beda antara ketika kita musim semi dengan musim gugur. Kalau musim gugur itu suhu 10 derajat itu rasanya dingin. Kenapa? Karena sebelum musim gugur itu musim panas. Kita sudah terbiasa dengan panas nih.
Ya, kemudian kita ngalamin 10 derajat, dingin, kita harus pakai jaket. Itu musim dingin. Tapi ketika masuk musim dingin, kita terbiasa dingin 0 derajat, 5 derajat, bahkan suhunya minus. Itu suhu 10 derajat, itu kita keluar rumah itu nggak pakai jaket, bahkan pakai kaos oblong. Dan itu nggak kedinginan, anget, rasanya anget. Padahal sama-sama 10 derajat. Nah, itu konteksnya itu beda ya antara Isya itu munculnya adalah ketika didahului dari siang baru muncul, tapi fajar itu didahului malam, kemudian muncul fajar. Logika simetrisnya nggak salah sih sebetulnya nggak sebetulnya salah, cuman keadaan di lapangan ketika kita ngamati itu bisa beda. Terus gimana tadi ada pengamatan yang berbeda-beda. Ya, kalau misalkan kita ngikutin orang per orang, ya perbedaannya akan makin banyak. Karena setiap orang ngamatin itu sudah dipastikan rasa-rasanya kalau ini dalam kelas ini, coba semua ngamatin, ya. Mungkin ada 30 orang yang ngamatin, bisa beda-beda. Nah, ada yang beda-bedanya tipis sehingga akhirnya kesimpulannya bisa disamakan, ada yang bedanya cukup signifikan sehingga yang satu kesimpulannya minus 20, ada yang minus 18, bisa, bahkan ada yang bisa kesimpulannya minus 15. Coba aja kalau nggak percaya ya, ini tantangan saya nih, coba nggak perlu kemana-mana lah, di Semarang saja lah, amati. Tapi masing-masingnya independen, jangan pakai bisik-bisik. Kamu dapatnya berapa? Kamu dapatnya berapa? Nggak begitu. Cara ngamatinnya adalah nggak perlu dilihat depresi mataharinya di bawah ufuk. Ya. Nggak dilihat di situ. Dilihatnya adalah waktu. Jadi ketika kita ngamatin, oke, Mas Wali ngamatin, menurut saya ini fajar sudah terbit di Semarang jam 4:30 misalkan. Mbak Yumna bilang, saya ngamatin juga, tapi saya merasakannya sepertinya di jam 4:31. Ada yang 32, ada yang 35. Nah, baru nanti data-data waktu tadi, secara astronomis, kalian yang nanti menjadi ahli hisab itu, bisa dikonversi. Kalau jam 4:30 di Semarang, saat itu mataharinya berapa derajat di bawah ufuk ya? Kalau jam 4:31 berapa derajat di bawah ufuk ya? Palingnya ke sana. Tapi ketika ngamatin, jangan dipengaruhi berapa derajat di bawah ufuk dulu. Kadang orang merasa, wah saya lebih yakin 20 derajat di bawah ufuk nih. Nanti kesimpulannya itu ke bawah ke arah sana. Itu yang objektivitasnya nggak terjaga karena sudah punya pendapat a priori duluan ya, pengennya ke arah mana gitu. Nah, demikian juga yang lain yang merasa ini harusnya minus 18, ya dia seolah ya menggiring pendapatnya ke arah sana. Nah, kalau mau independen ya tadi kita nggak perlu menghitung dulu subuhnya kapan ya, jam berapa, tapi kita lihat aja di faktanya di lapangan berapa. Nah, itu yang pada akhirnya memang kalau semua pengamat itu kategorinya sama bobotnya bagi ahli, ya logiknya ya rata-rata. Karena semua ahli kok. Ya, mudah-mudahan kalau semua ahli, kalaupun bedanya tipis-tipis lah, bukan beda yang terlalu jauh. Nah, itu yang terjadi sekarang sepertinya seperti itu. Kalau saya ngamatin, betul juga sih sebetulnya tidak semua pengamatan itu mengarah ke minus 20 hasilnya. Ada yang minus 18 juga. Bahkan ada data-data tertentu ya minus 15 ada juga. Tapi kesimpulannya seperti halnya kalau kita ngamatin hilal juga ya. Hilal itu ada data misalkan ngamatin di 5 derajat misalkan. Kan bukan berarti selalu ketika 5 derajat selalu terlihat. Tapi dimodelkan 5 derajat. Begitu juga fajar.
Kalau misalkan kesimpulannya minus 20, ya di modelnya ketika kita hisap, ya, itu tidak saat 20 lah fajar. Kan nggak mungkin juga kalau misalkan hisap nih, kemudian jadwal sholat. Fajar opsi 1 jam sekian, opsi 2 jam sekian, opsi 3 jam sekian. Kenapa? Karena yang satu minus 20, yang satu minus 18, satu minus 15, kan nggak begitu. Tetap harus diambil satu kesepakatan. Ya. Lagi-lagi, kalau kita memposisikan sebagai hisaber, sebagai penghitung, sebagai ahli hisab, sebetulnya posisi salahnya bukan di ahli hisabnya, tapi di parameternya tadi. Kamu mau parameter berapa? Saya hitungin, bisa. Gitu. Tadi modeling tadi antara fakta di lapangan observasi dikombin dengan dasar fikihnya, jadilah model. Ketika sudah jadi model, berapa parameternya, itu tugas hisaber tadi, penghitung tadi untuk menghitung. Nah, tapi bisa juga yang menghitung tadi membantu modeling juga bisa, karena ketika observasi itu hanya dilihat waktu, sehingga kita bisa lihat kalau waktu sekian itu berapa sih di bawah ufuknya dan seterusnya. Nah, makanya balik lagi ke awal, kita bicara masalah hisab menghitung ini, dasar awalnya ya memang observasi. Kemudian dari observasi kita jadi model kita cross check di lapangan misalkan ada perbedaan, ada yang harus dikoreksi, ya modelnya diperbaharui, balik lagi ke hisab. Gitu. Begitu muter terus sebetulnya, sehingga pada akhirnya yang namanya model itu nggak ada yang mutlak kebenarannya. Ya, pasti ada saat-saat tertentu ada koreksi, ada mungkin ada kesalahan, tapi kesalahannya di rentang yang bisa dimaklumin. Kesalahan 1 detik, 5 detik misalkan, kan kesalahan yang bisa dimaklumin, ya, nggak perlu sampai kita hitung sedetil itu misalnya. Alam shawab, saya kira waktu kita sudah habis, kita sesuai dengan jadwal, dan saya sebetulnya punya agenda setiap bulan ya ke Demak, ya, karena kebetulan ada orang tua di Demak. Ya, kalau bisa sih nanti disinkronkan, ya, ketika memang kita ada jadwal luring begitu, disinkronkan saja. Jadi miras-mirus saya ke Demak, bisa ke UIN Sabtu paginya begitu, bertemu dengan kalian, bisa kita start dari jam 8 atau setengah 9, ya, termasuk ketemu langsung, saya kira akan lebih nyaman dalam berdiskusi, ya. Dan saya nggak tahu apakah dimungkinkan, kalau saya lihat, karena saya baru pekan lalu dari Demak nih. Kalau jadwal saya berikutnya sih di tanggal 10 September. Nah, tanggal 10 September mungkin kita kesempatan mendatang masih bisa daring dulu, baru kita luring gitu, ya. Cuman saya nggak tahu juga yang Pak Izzuddin itu apakah menunggu saya secara keseluruhan selesai atau paralel selang-seling. Misalkan pekan ini saya ngisi, pekan depan itu Pak Is gitu. Pekan depan itu tidak harus Sabtu, ya, karena Pak Is kan dosen tetap di sana. Kalau Rabu tetap Rabu begitu. Baru dari sekarang ini kita janjian 2 pekan mendatang temuan lagi daring, baru setelah itu luring, ya. Tapi nanti informasi yang lebih aktualnya lewat kelasnya siapa? Mas Pika kah? Ya. Atau siapa nanti yang kontak ke saya lah, ya? Untuk Mas Bukan. ya nanti di Mas Fajri, ya boleh, ya tinggal kalian sepakatin aja supaya
saya nggak harus bicara banyak ke kalian, tapi cukup satu pintu begitu, kemudian kalian semua terinformasikan. Begitu ya. Terima kasih semua atas atensinya. Oh, ini informasi untuk Pak Izzuddin menunggu saya selesai. Berarti karena Desember itu biasanya harus selesai secara keseluruhan ya. Berarti saya harus selesai lebih cepat nih. Jadi Oktober akhir gitu mesti udah beres sepertinya ya. Saya akan usahakan 8 kali pertemuan mulai dari sekarang itu akhir Oktober itu sudah selesai 8 kali pertemuan.